Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Triasanti, ingin menjelaskan tentang pembuatan aplikasi berbasis web kasus buku tamu. Subbahasan yang diulas adalah aplikasi berbasis web, PHP, Techform, MySQL termasuk DDL dan DML, koneksi PHP ke MySQL, web server, dan menjalankan aplikasi berbasis web kasus buku tamu. Pengantar aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web atau World Wide Web. Sistem web ini sebenarnya merupakan aplikasi berarsitektur client-server. Membuat aplikasi berbasis web artinya memperkaya fungsi web server dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen web tersebut diakses oleh web server. Kemudian, membuat aplikasi berbasis web ini juga memperkaya interaktivitas dokumen dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh web browser ketika file dokumen tersebut ditampilkan oleh web browser. Sebagai contoh, untuk memperkaya fungsi web server adalah program yang mengambil data ke basis data untuk ditampilkan ke web browser. Untuk memperkaya interaktivitas dokumen, sebagai contoh, program yang memvalidasi data masukan pada form sebelum disubmit ke web server. Sekilas materi PHP. PHP dibuat oleh Rasmus Lerdorf. PHP kepanjangan dari PHP Hypertext Preprocessor. Merupakan bahasa scripting server-side yang menyatu dengan HTML atau berdiri sendiri. PHP ini juga merupakan bahasa script yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh klien. Semua skrip PHP dieksekusi pada server di mana skrip tersebut dijalankan. Bentuk umum skrip PHP menggunakan tag tanda tanya PHP ditutup dengan tag tanda tanya. Variabel pada PHP selalu ditulis dengan awalan berupa string. Fungsi digunakan untuk mengelompokkan tugas atau blok kode diberi label. Bentuk umum fungsi menggunakan keyword function, nama fungsi, dalam kurung, daftar parameter, buka kurung kurawal, pernyataan, ditutup dengan tutup kurung kurawal. Tag form dan tag input digunakan untuk meminta masukan data dari klien atau browser, lalu mengirimkan ke server. Bentuk umum tag form atribut method sama dengan post atau get, atribut action sama dengan URL. Di dalam tag form terdapat tag input ditutup dengan tag input. Atribut method memiliki dua nilai, yaitu get dan post. Nilai get meletakkan data pada bagian akhir URL yang ditunjuk untuk proses kirim data pada server. Nilai post menerima masukan data yang banyak lalu mengirimkannya secara terpisah. Atribut action berisi URL dari program yang dipanggil form tersebut. Berlanjut pada MySQL. MySQL termasuk Relational Database Management System atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. MySQL ini merupakan turunan dari konsep database SQL atau Structured Query Language. Operasi data dalam database mencakup serangkaian langkah, yaitu membuka sambungan dengan database server, memilih dan membuka database yang diinginkan, mengirim perintah untuk mengambil, mengubah, atau menghapus, mengakses hasil pengambilan data,
dan mengakhiri sambungan. Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Sintaks Data Definition Language yaitu create, alter, drop. Sintaks Data Manipulation Language yaitu insert, update, delete. Perintah untuk membuat sebuah database baru yaitu create database, nama database. Perintah untuk membuat tabel baru yaitu create table, nama table, buka kurung, struktur, ditutup dengan tutup kurung. Bagaimana mengkoneksikan PHP ke MySQL? Berikut adalah sintaks dasar koneksi database. Digunakan tag tanda tanya PHP, kemudian variabel link dengan nilai, fungsi PHP yaitu MySQL_connect untuk membuka hubungan ke database MySQL dengan nilai localhost, MySQL user, dan MySQL password. Jika nilainya tidak sama dengan yang ada di sistem, maka koneksi gagal dan menampilkan pesan kesalahan yang tertera dalam MySQL_error. Jika nilai variabel link sama dengan yang ada di sistem, maka koneksi berhasil. Kemudian ditutup dengan fungsi PHP yaitu MySQL close untuk menutup koneksi. Berikut adalah fungsi PHP untuk MySQL. MySQL_connect membuka hubungan dengan MySQL. MySQL close menutup koneksi ke MySQL. MySQL query untuk mengirimkan query ke MySQL. MySQL result untuk menampilkan data. MySQL DB untuk memilih database. MySQL fetch array menampilkan hasil query sebagai array. MySQL numRow menghitung jumlah baris dari hasil query. Dibutuhkan sebuah web server untuk meletakkan dan menjalankan skrip PHP dan koneksi database MySQL. Berikut penjelasan web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau browser web dan mengirimkan kembali hasilnya berupa halaman web atau dokumen HTML. Salah satu contoh web server adalah Apache. Apache ini dapat dijalankan di berbagai macam platform sistem operasi. Program PHP harus diterjemahkan oleh web server sehingga menghasilkan kode HTML yang dikirim ke browser agar dapat ditampilkan. Studi kasus website sederhana untuk membuat, mengisi, dan menampilkan buku tamu. Ikuti petunjuk, install terlebih dahulu SAM versi 5, aktifkan web server SAM dengan mengaktifkan modul Apache, mengaktifkan modul MySQL, dan mengaktifkan modul FileZilla. Menjalankan localhost PHP MyAdmin dengan cara membuka browser, ketikkan localhost. Ini adalah gambar dashboard web server SAM yang di dalamnya terdapat paket Apache, MySQL, PHP, dan port. Untuk membuat database MySQL, masuk ke PHP MyAdmin dengan cara menekan tombol menu PHP MyAdmin yang terletak di pojok kanan atas halaman dashboard. Berikut adalah gambar halaman PHP MyAdmin. Selanjutnya, membuat database pada PHP MyAdmin. Berikut adalah gambar cara membuat database.
dengan menekan tombol New. Kemudian tuliskan nama database-nya, yaitu daftar underscore tamu. Tekan tombol buat. Setelah itu akan terlihat di pojok kiri daftar underscore tamu. Database ini telah berhasil dibuat. Buat tabel dengan nama buku tamu. Field-nya sebagai berikut. Field ID sebagai primary key, tipe data integer, panjang 11, nilai auto increment. Field nama, tipe data varchar 30, field email, tipe data varchar 50, field pesan, tipe data teks. Jika tabel buku telah terisi data, maka data tersebut dapat ditampilkan dengan menekan tombol jelajahi atau browse. Ini adalah gambar record pertama dari tabel buku tamu. Dengan perintah select bintang from buku tamu untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel buku tamu. Sintaks SQL yang terdapat dalam file daftar underscore tamu.sql. File ini kita dapatkan dengan cara mengekspor database daftar underscore tamu pada PHP MyAdmin. Di dalam file daftar underscore tamu.sql berisi sintaks SQL untuk membuat database daftar underscore tamu, yaitu create database daftar underscore tamu. Untuk membuat tabel buku underscore tamu, terdapat sintaks create table buku underscore tamu dalam kurung field ID tipe data integer panjang 11, field nama tipe data varchar 30, field email tipe data varchar 50, field pesan tipe data teks. Untuk menambahkan indeks di dalam tabel buku tamu dengan cara menuliskan sintaks alter table buku underscore tamu, add primary key dalam kurung ID, menambahkan primary key di dalam field ID. Untuk mengisi tabel tamu dengan menuliskan sintaks insert into buku underscore tamu dalam kurung field ID, nama, email, pesan dengan nilai 1 dini.3asanti@gmail.com. Halaman bisa diakses, diinput datanya, disimpan datanya dalam database, dan menampilkan data. Berikut adalah struktur tabel buku tamu yang telah dibuat. Setelah database dan tabel dibuat, langkah selanjutnya menuliskan skrip PHP dengan menggunakan editor teks, yaitu Visual Studio Code. Terdapat dua file dengan extension .php, yaitu tambah buku tamu.php dan simpan buku tamu.php. Tambah buku tamu.php. Halaman pertama ini adalah potongan skrip yang menampilkan form buku tamu untuk menerima masukan data dari user ke text field yang tersedia. Skrip ini akan menghasilkan output seperti gambar berikut. Halaman kedua dari skrip tambah buku tamu.php, potongan skrip ini digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan di database dalam bentuk tabel. Dengan mengkoneksikan ke database daftar underscore tamu dan menampilkan data yang tersimpan pada tabel buku underscore tamu berdasarkan ID. Halaman ketiga dari skrip tambah buku tamu.php akan menampilkan data
per kolom sesuai dengan judul field atau atribut yang tersedia. Dengan menggunakan fungsi PHP MySQL Fetch Array akan menampilkan query dalam bentuk array dan menampilkannya ke dalam tampilan browser beserta jumlah recordnya dengan fungsi MySQL numRow. Skrip yang kedua pada website buku tamu adalah simpanbukutamu.php. Skrip ini akan menghubungkan data masukan yang diterima variabel nama, email, pesan pada tag input di dalam tag form, kemudian mengirimkan query-nya ke server dengan database yang dipilih adalah daftar underscore tamu ke dalam tabel buku underscore tamu. Jika berhasil disimpan, maka akan menampilkan kembali halaman tambah buku tamu.php. Berikut adalah tampilan daftar buku tamu. Setelah skrip selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memastikan letak atau simpan dari file PHP pada drive C, folder SAMP, subfolder htdoc, subfolder folder, dan nama file. Pada file tambah buku tamu.php dan simpan buku tamu.php diletakkan pada folder buku tamu. Untuk menjalankan website, caranya adalah membuka browser, ketikkan pada address bar localhost _nama file atau nama folder. Pada kasus ini, di address bar menuliskan http localhost buku tamu tambah buku tamu.php. Berikut adalah tampilan output untuk skrip tambah buku tamu.php. Menampilkan teks bergerak dengan tulisan buku tamu, judul dari form yaitu buku tamu, field nama, field email, field pesan, dapat dimasukkan datanya melalui text field yang tersedia, kemudian tekan tombol kirim atau batal, dan untuk menampilkan data yang telah diinputkan tadi akan masuk ke dalam daftar buku tamu beserta jumlah recordnya. Tampilan output untuk memasukkan data dan menyimpan ke dalam database serta menampilkan data. Contoh memasukkan data nama Dini, email dini.3asanti@gmail.com dengan pesan halaman bisa diakses, diinput datanya, disimpan datanya dalam database, dan menampilkan data. Kemudian tekan tombol kirim. Setelah menekan tombol kirim, maka data yang diinputkan akan masuk ke dalam daftar buku tamu yang ada di dalam tabel tampilan berikut. Kesimpulannya adalah website sederhana kasus buku tamu telah berhasil dibuat. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi berbasis web studi kasus buku tamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.